Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Apoteker UHAMKA Angkatan 43, Kami akan mensimulasikan konseling pasien tuberkulosis yang mengkonsumsi pil KB. Saya, Siti Mariam Lakuti sebagai apoteker. saya Gustin Said Larasati sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Check it out. Permisi Kak, Oke, selamat siang Ibu. Selamat datang di Apotek UHAMKA. Ada yang bisa saya bantu? saya mau nebus resep. Oh, mau nebus resep ya Bu ya? Ini resep untuk Ibu sendiri. Ya betul. Baik Ibu, saya periksa terlebih dahulu lengkap atau tidaknya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, saya panggil lagi Bu ya. Sementara untuk tunggu di sebelah kanan ya Bu ya. Ya, terima kasih Kak. Baik Bu. Atas nama Ibu Gustin. Iya Kak. Baik Ibu, obatnya tersedia semua di apotek kami. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ini pertama kalinya Ibu mendapatkan obat resep dari dokter seperti ini? Iya Bu, ini pertama kalinya saya mendapatkan obat dari dokter. Baik Bu, jika pertama kali kita usahakan untuk melakukan konseling bersama apoteker di apotek ini. Kebetulan apotekernya saya sendiri. Ibu, apakah Ibu bersedia melakukan konseling 5-10 menit ke depan nantinya? Iya Bu, saya akan bersedia. Baik Ibu, untuk sebelumnya Ibu harus membayar total tagihan sebesar 400.000. Menggunakan apa Ibu? Bisa non tunai Kak, QRIS? Bisa. Oke. Baik Ibu. Ini QRIS-nya ya Bu ya? Iya Mbak. Ini ya Mbak, sudah masuk. Baik, sudah. Oke, terima kasih Ibu. Nanti saya panggil kembali ya Bu ya. Iya Bu, Baik, terima kasih. tunggu di sana sebentar. Iya Bu, makasih. Ya. Ibu Gustin, silahkan masuk. Permisi Bu. Ya, silahkan masuk Ibu. Silahkan duduk Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu, dengan Ibu Gustin Said Larasati, betul? Iya Bu, Oke betul. Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Siti Mariam Lakuti sebagai apoteker yang bertugas hari ini Ibu ya. Iya Bu. Saya mengkonfirmasi Ibu benar bersedia untuk melakukan konseling 5-10 menit ke depan Iya nantinya? Bu, saya bersedia. Baik Ibu. Oke. Tujuan konseling sendiri itu untuk mengoptimalkan pengobatan Ibu ya Bu ya, dan menghindari resiko yang terjadi nantinya. Iya Bu. Oke, sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwasannya Ibu ingin menebus obat resep tuberkulosis ya Bu ya? Iya Bu, benar. Oke, betul Ibu ya. Oke, sebutkan nama lengkap, tanggal lahir dan juga alamat di mana ya Bu ya? Nama saya Gustin Said Larasati. Iya. Tanggal lahir saya 10 Agustus 2002. Alamat saya Jalan Delima Raya, Jakarta Timur. Oke. Oke Ibu, berarti sekarang umur 23 tahun. Iya betul Mbak. Di sini rekam medisnya Ibu 56 kg ya berat badannya? Iya Betul. betul. Oke Ibu ya. Jadi Ibu nanti konseling ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu harus jawab ya Bu ya. Iya benar. Oke, yang pertama, apakah Ibu memiliki riwayat alergi obat Ibu? Tidak ada Mbak. Tidak ada ya Bu ya. Oke. Lalu apakah Ibu saat ini sedang menyusui atau hamil? Tidak Mbak, tetapi saya sedang mengkonsumsi pil KB. Oh, sedang mengkonsumsi pil KB ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Nanti ini ada pertanyaan yang lebih sensitif ya Bu ya. Oke. Iya Mbak. Untuk sekarang, apakah Ibu mengkonsumsi alkohol atau menjadi perokok aktif? Tidak Mbak. Atau tidak, oke. Lalu apa yang disampaikan dokter terkait Ibu mendapatkan resep obat tuberkulosis ini? Kata dokter Gina, spesialis paru Iya. saya didiagnosa tuberkulosis kategori 1. Iya. Jadi saya diresepkan obat tuberkulosis untuk membunuh bakteri yang ada di paru saya. Oke, betul Ibu ya. Obat tuberkulosis ini untuk membunuh bakteri di paru Ibu ya Bu ya. Iya Mbak. Baik Ibu, apa harapan yang dikatakan dokter terkait setelah mengkonsumsi obat ini? Kata dokter, jika saya rajin dan patuh minum obat, saya bisa sembuh dari penyakit ini. Iya Bu, benar. Kalau misalnya Ibu patuh minum obat, Ibu akan sembuh ya Bu ya. Iya Bu. Kalau begitu, saya akan menjelaskan obat yang Ibu terima ya Bu ya. Iya Bu. Oke, sebelumnya apakah Ibu pertama kali mengkonsumsi obat ini ya? Iya Bu, ini pertama kali. Pertama kali ya. Terus dokter udah jelasin cara penggunaan obatnya belum? Nah, dokter sudah bilang, tetapi saya sudah lupa lagi. Oh, oke Bu. Oke. Untuk konseling ini memang kita untuk memberikan cara penggunaan obat ya Bu ya.
Oke, setelah ini saya akan menjelaskan penggunaan obat tuberkulosis. Ibu mohon simak baik-baik ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama Ibu akan mendapatkan tablet Pro-TB4 yang dimana isinya rifampicin 150 mg, pyrazinamide 400 mg, isoniazid 75 mg, dan ethambutol 275 mg. Dimana ini penggunaannya 1 kali 4 tablet ya Bu ya. Jadi sehari 4 tablet Ibu minumnya. 30 menit sebelum makan saat perut kosong kayak gitu ya Bu. Oh, berarti itu diminumnya sehari 4 tablet ya Mbak? Iya Ibu, 4 tablet ya Bu ya. Penggunaannya rutin. Lalu misalnya Ibu bangun jam berapa biasanya? Jam 8. Jam 8 ya. Nah tadi saya bilang 30 menit sebelum makan. Jadi setengah 9 Ibu bisa makan. Jadi Ibu minum obat di jam 8 pagi. Makan di jam setengah 9, 30 menit setelahnya. Setelah itu penggunaannya rutin di jam 8 pagi terus ya Bu ya. Oh ya, baik Mbak. Oke. Yang kedua, Ibu akan mendapatkan endostain sirup. Ini untuk mengencerkan dahak Ibu biar rileks ya Bu ya. Nah, diminumnya 3 kali sehari setelah makan, 1 sendok makan aja. Nah, untuk di sini kan endostain ini kan sirup kering ya Bu ya. Jadi Ibu harus melarutkannya. Cara pelarutannya itu suspensikan terlebih dahulu dengan menambahkan air matang hingga terbentuk suspensi 60 ml. Saya izin mohon bukanya Bu ya. Iya Mbak. Nah, di sini Ibu, di sini kan sirup kering ya Bu ya. Di sini ada tanda batas di mana ini sama dengan 60 ml. Jadi Ibu larutkan dulu sedikit demi sedikit untuk larut, lalu goyang-goyang. Setelah itu baru menambahkan air sampai tanda batas. Baru dikocok. Dikocok nggak usah kencang-kencang ya Bu ya. Perlu seperti ini aja sampai larut. Nah, setelah itu ini beyond use date atau masa simpannya cuma 14 hari ya Bu ya. Setelah 14 hari masih ada, buang aja. Oke. Ya Mbak. Yang ketiga, Ibu akan mendapatkan kurkuma force tablet, di mana ini untuk menambah nafsu makan Ibu. Penggunaannya 2 kali sehari setelah makan. 2 kali 1 tablet setelah makan ya Bu ya. Iya. Okay. Ada yang ditanyakan Bu? Obat yang saya terima kan banyak ya Mbak. Apakah memiliki efek samping atau tidak ya Mbak? Oke Bu, untuk Pro-TB4 atau obat TB-nya sendiri memang memiliki efek samping ya Bu ya. Itu seperti sakit kepala, demam, lalu juga kesemutan, terus mual gitu. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Kalau misalnya Ibu nanti ngerasa kesemutan, Ibu bisa minum vitamin B6. Lalu kalau misalnya Ibu sakit kepala atau misalnya demam, Ibu bisa minum paracetamol. Kayak gitu. Terus juga ada perubahan warna urin Ibu dari salah satu kandungan yang ada di Pro-TB4 yaitu rifampicin. Itu perubahan warna urinnya itu orange kemerahan. Tapi Ibu nggak usah khawatir ya, itu nggak membahayakan sama sekali. Memang itu terjadi pada orang yang minum obat tuberkulosis seperti itu. Baik Mbak. Oh iya Ibu, tadi Ibu bilang sedang mengonsumsi pil KB ya Bu ya? Iya Bu, benar. Oke Ibu, jadi gini Bu, salah satu kandungan yang ada di Pro-TB4 yaitu rifampicin, ini akan menyebabkan obat pil KB yang Ibu minum tidak efektif. Jadi saya sarankan setelah konseling bersama saya, Ibu menghubungi spesialis paru Ibu, Dokter Gina ya Bu ya. Iya, nah berarti menghubungi spesialis Dokter Gina terkait penggunaan pil KB ini. Apakah dilanjut atau menggunakan metode lain seperti IUD dan suami Ibu menggunakan kondom. Oh iya, kayak baik gitu ya, Mbak, saya mengerti. Saya juga mau bertanya, Iya. Jika saya lupa minum obat ini bagaimana ya Mbak? Oke. Untuk kalau misalnya Ibu lupa minum obat, kalau misalnya 1 hari Ibu lupa minum obat, silahkan lanjut obatnya. Namun kalau misalnya sudah lebih dari 1 hari, kayak misalnya 2 hari gitu ya, itu Ibu bisa konsultasi lagi ke dokter. Terus kalau misalnya gimana sih, maksudnya 1 hari bisa lanjut tuh kayak gimana gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu minum jam 8 pagi, lalu Ibu teringat gitu, lupa minum obat, terus teringat di jam 12 siang, itu Ibu bisa lanjut minum obatnya. Tapi kalau misalnya Ibu lupanya sampai jam 12 malam gitu, itu udah lama banget ya Bu ya. Ibu nggak usah minum di hari itu, lanjut aja minum di besoknya gitu. Tapi nggak usah menggandakan dosis. Jadi dosis yang normal aja. Iya, gitu makasih, ya Bu ya. Bu. Ini obat Pro-TB dan obat resep yang lainnya itu diresepkan untuk 2 minggu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya obat TB-nya ini sudah mau habis, Ibu bisa langsung konsultasi lagi ke dokter ya Bu. Kalau misalnya udah mau ke 11 hari, Ibu langsung konsultasi ke dokter ya Bu ya. Jangan sampai terlewat minum obatnya. Terus juga kalau misalnya kan Ibu baru pertama kali minum obat tuberkulosis nih ya, berarti Ibu masuk ke dalam fase tahap intensif, di mana ini akan berlangsung 2 bulan.
gitu ya. 2 bulan ibu akan minum obat yang sama, setelah itu 4 bulan setelahnya ibu akan diresepkan kembali oleh dokter. Tapi jangan lupa ya, sebelum 2 minggu ibu harus konsultasi lagi ke dokter. Iya, Oke. baik. Nah, untuk memastikan ibu sudah paham nih, nggak bingung lagi, Bu boleh mengulangi apa yang saya katakan tadi terkait penggunaan obatnya. Boleh Bu, jadi obat yang saya konsumsi ini yang pertama ada Protibivor, diminumnya sehari 4 tablet sebelum makan atau 30 menit sebelum makan. Diminumnya jika minum pagi, maka besoknya minumnya pagi. Yang kedua ada Endostein sirup, diminumnya itu 3 kali sehari setelah makan. Cara larutinnya ya yang pertama itu suspensikan terlebih dahulu dengan menambahkan air matang hingga membentuk 60 ml. Nah, sebelum minum itu kita harus dikocok terlebih dahulu. Yang ketiga itu kurkuma forte, diminumnya 2 kali sehari setelah makan. Oke. Untuk apa ini Ibu? Untuk menambah nafsu makan. Betul sekali Ibu ya. Endostein ini untuk batuk, kurkuma forte untuk menambah nafsu makan, Protibi sendiri untuk obat tuberkulosis yang ada di paru ibu ya. Jadi obatnya ini kan hanya untuk 2 minggu. Jadi nanti sebelum 2 minggu itu saya harus konsultasikan kembali ke dokter paru saya. Juga saya kan mengkonsumsi PKB ya Bu. Jadi PKB saya nanti dikonsultasikan kembali apakah diganti atau dilanjutkan kembali. Betul sekali Ibu ya. Oke, sebelumnya apakah di rumah Ibu ada kotak obat? Ada Bu. Ada kotak obat ya. Kalau kayak gitu, silakan taruh obatnya di kotak obat. Hindari dari cahaya matahari. Terus juga hindari dari jangkauan anak-anak. Setelah itu juga kalau bisa disimpan di suhu ruang 20-25 derajat Celcius. Untuk informasi tambahan Bu, Ibu bisa menerapkan pola hidup sehat ya Bu ya. Seperti misalnya Ibu menjemur misalnya menjemur diri gitu ya. Ibu jalan-jalan di komplek gitu, kena cahaya matahari biar Ibu fresh. Lalu untuk jemur kasur, guling, bantal setiap minggu. Terus juga ganti spray setiap minggu. Terus Ibu punya alat makan pribadi ya, terpisah dari keluarga. Terus juga Ibu makan makanan yang bergizi, tidak berminyak, seperti itu Ibu. Baik Mbak, nanti saya akan usahakan. Oke. Terus kalau misalnya sebisa mungkin, kalau misalnya Ibu batuk atau bersin, Ibu kan kita harus pakai masker ya setiap keluar rumah, kecuali di kamar ya. Jadi sebisa mungkin Ibu kalau misalnya batuk atau bersin, Ibu jangan menutup mulut pakai tangan ya Bu ya. Ditakutkan Ibu belum cuci tangan tapi bisa misalnya menempel ke benda-benda yang sekitar gitu ya. Better kalau misalnya Ibu mau bersin batuk gitu, Ibu bisa kayak gini aja. Kayak gini ya Bu ya? Iya. Oke Mbak. Ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Saya mau bertanya Mbak. Kan saya punya penyakit ini kan menular. Apakah saya bisa sembuh ya Mbak? Oke. Ibu bisa sembuh. Tuberkulosis itu bisa sembuh ya Bu ya. Asalkan Ibu minum obat yang patuh gitu ya. Patuh minum obat. Terus juga Ibu harus menerapkan pola hidup sehat, itu intinya. Patuh minum obat dan pola hidup sehat yang tadi saya katakan ya Bu ya. Terus Ibu juga harus fokus pada kesembuhan. Gak perlu mikirin yang lain gitu ya Bu ya. Kalau misalnya faktor stres itu bisa bikin memperparah keadaan ya Bu ya. Jadi Ibu harus yang namanya fokus, patuh minum obat, dan juga pola hidup sehat. Iya Mbak. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Udah Mbak. Cukup jelas? Jelas Mbak. Oke, kalau cukup jelas. Jadi gini Bu ya. Ini ada brosur. Ya, di sini brosur untuk penggunaan obat TBC. Jadi kalau misalnya Ibu masih bingung nih, Ibu bisa baca brosur ini. Tapi kalau misalnya Ibu masih nggak tahu nih, saya bingung nih bacanya gitu ya. Oke, Ibu bisa kontak saya. Ini kartu nama saya ya Bu ya. Ini kartu nama saya, Ibu bisa kontak saya kalau masih bingung cara penggunaan obatnya. Terus juga di sini ada lembar kepatuhan minum obat. Jadi ini simpan di tempat yang terjangkau. Misalnya Ibu suka masak kan gitu ya, di kulkas gitu ya. Ini taruh di situ ya. Jadi kalau misalnya Ibu udah minum obat langsung checklist, jangan nggak di checklist, karena kalau misalnya nggak di checklist takutnya Ibu ganda gitu ya, dosis ganda gitu. Ibu lupa minumnya double gitu takutnya. Jadi nah kan sampai 14 hari aja ya Bu, 2 minggu aja. Berarti di hari ke-12, hari ke-11 Ibu langsung konsultasi ke dokter. Oke? Kayak gitu ya Bu ya. Terus di sini ada lembar konseling atau kartu konseling. Sini saya sudah isi
nama dan juga riwayat alergi gitu Ibu. Oke, mohon dibaca dulu. Jika ada yang kurang tepat, Ibu bisa katakan ke saya. Oh iya, baik Mbak. Sudah betul ya Mbak? Sudah betul. Oke, tanda tangan di sini ya Bu ya. Oh iya. Baik Ibu, kartu konseling ini untuk data apotik ya Bu ya. Ya. Setelah itu ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup Mbak atas informasinya. Nanti kalau saya kurang atau saya lupa penggunaan obatnya, nanti saya bisa kasih tahu Mbak atau saya telepon Mbak. Baik, boleh sekali ya Bu ya. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, ini obatnya ya Bu ya. Saya packing ya Bu ya. Iya Mbak. Plastik. Lalu jangan lupa ini brosur, lembar kepatuhan, dan kartu nama saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktu konseling bersama saya. Oh iya Ibu, di depan itu nanti ada lembar penilaian kepuasan pasien. Ibu bisa isi ya Bu ya, dengan apoteker saya sendiri, Siti Mariam Rangkuti. Oke Ibu, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, semoga sehat selalu, lekas sembuh, Ibu semangat. Minum obatnya, terus pola hidup sehat, jangan lupa, fokus pada kesembuhan Ibu. Oke? Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Silahkan Ibu. Gimana? Udah ngerti belum cara penggunaan obatnya? Ya ngerti lah. Masa nggak ngerti? Semoga bermanfaat ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.